Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Fajri, biasa dikenal dengan Saprol. Hari ini pertama kali gua bikin podcast lah ya, bisa dibilang, atau obrol-obrolan. Ini ya, obrol-obrolan lucu lah kalau orang bilang. Ya, membahas tentang dunia sepeda motor, khususnya roda 2 ya. Mau itu matic, mau itu motorsport, itu semua nanti kita bahas di sini. Dan untuk permulaan, gue mau mengenalkan diri sebagai owner salah satu bengkel di daerah Bekasi yang bernama BR Speed Racing, atau bisa dibilang Betawi Racer Racing Indonesia. Dan saat ini gue lagi mencoba untuk ya sedikit berbagi masalah sepeda motor, khususnya roda 2. Nanti gue bakal kenalin anak buah gue, siapa-siapa profil-profil orangnya, dan kawan-kawan gue semua, serta semua dunia otomotif insya Allah akan kita hadirkan, dan review beberapa produk yang bakal kita bahas untuk sepeda motor. Banyak lah, mulai dari ECU ataupun papat racing lainnya gitu. Untuk saat ini sementara saya masih membahas masalah perkembangan dunia otomotif sepeda motor, khususnya roda 2 ya. Kalau kita bilang itu kendaraan yang paling simpel, tapi juga paling apa ya, kalau kita bilang tuh paling ngabisin duit lah kalau gitunya gitu. Kalau orang-orang bilang ini, wah kalau main motor udah pasti deh tuh duit lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu namanya hobinya laki-laki. Nah sekarang gue mau cerita sedikit tentang awal berdirinya bengkel gue. Pertama itu gue bangun bengkel di Bekasi itu karena gue nikah sama orang Bekasi, sama orang Bintara. Jadi ya gimana ya, jadi tambah rada Betawi banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, gue pengen bukan mengedukasi ya, ngasih support aja bagi orang-orang Betawi, terutama orang Betawi nih ya. Yang lain sih semua sama aja lah gitu. Kalau Betawi bisa lah untuk maju, untuk ikut perkembangan zaman otomotif terutama, itu bisa. Yang penting kita tetap berusaha, banyak berdoa, dan jangan neko-neko lah gitu. Jadi gue awal mula nyemplung di dunia otomotif tuh waktu 2004 pertama kali gue kerja. Saat itu gue kerja di sebuah perusahaan bergerak di bidang otomotif, jenisnya sepeda motor bermerek Kawasaki ya. Itu 2004 sampai 2019, dan gue putusin untuk resign di 2019 gitu. Jadi gue bangun usaha itu yang bener-bener gede ya, bukan gede banget ya. Gimana ya? Hampir darahnya habis lah kita bilang gitu. Darahnya habis tuh ya mulai 2020 ya. Sebelum Covid melanda seluruh dunia itu di bulan Mei kalau nggak salah ya. Itu gue baru buka itu di 2020 di Januari tanggal 10 lah kurang lebih. Tapi sebelum jauh ke situ, gue bangun bengkel itu di 2016 ya. Saat itu gue masih kerja di Kawasaki, pulang kerja habis maghrib, gue buka bengkel lagi. Gue sewa saat itu, ada ya ruko bukan ruko sih ya, petakan 3 petak itu hampir 14 juta saat itu ya, setahun. Dari situ gue mulai ngebengkel sendiri, dan customernya juga lebih banyak sih ke motorsport awalnya ya, karena gue basicnya kan Kawasaki di motorsport ya. Mau nggak mau gue terima motor itu dulu saat itu. Tapi bagi gue itu ya pintu awal gue buat ngembangin karir ya, dimana banyak tantangan saat itu, seperti ya gue belum punya alat-alat banyak, modal pun tipis gitu. Modal cuman ya bisa dibilang cuman 20 juta saat itulah. Punya uang 20 juta di 2016 ya mungkin udah wow juga sih, tapi untuk bayar kontrakan 14 juta, sisa 6 juta spare part. Aduh,
Tapi nggak apa-apa sih. Di situ ada hikmahnya juga, bangun bengkel dari awal ngerintis sampai sekarang ya gue bilang cukup lumayan lah. Gue buka usaha, ada perkembangannya step by stepnya. Dimana saat itu gue harus merelakan waktu gue sama keluarga terutama. Terus kondisi badan gue juga harus tetap stay kuat. Ya balik lagi karena gue paginya kerja dari jam 8 sampai jam setengah 5. Gue harus pulang sampai rumah habis maghrib, mandi sebentar, gue buka bengkel. Dan itu belum ada anak buah, tapi ada yang bantuin lah, helper. Itu anak sekolah yang bantuin juga. Ya daripada dia macem-macem nongkrong di gang, gonjreng-gonjreng gitar, daripada narkoba, mendingan ya main otomotif, motor lebih baik lah gitu. Ya dimulai dari situ panjang kali lebarnya, dan gue kenal dunia balap, diajak sama temen gue. Oh ternyata balap otomotif tuh perkembangan ilmunya pesat, tiap tahun, tiap bulan, tiap tahun itu makin berkembang ilmu dari otomotif khusus sepeda motor ya. Di situ banyak banget ilmu yang didapat. Dan jangan pernah untuk malu bertanya siapa yang pinter, kita datang, kita ngobrol, kita tanya, kita belajar. Ya biar buat diri pribadi sih, bukan buat orang lain gitu. Ditambah kalau kita punya rekanan, terutama teman-teman yang lebih pinter di atas kita, ya alangkah baiknya nanya. Buat apa? Buat diri sendiri kok. Biar nanti kalau kita terjun di dunia otomotif yang dibilang kejam nih, ya lu bisa tetap fight gitu. Jadi nggak usah patah semangat. Oh dia lebih kencang, dia lebih bagus, dia lebih pintar. Nggak usah begitulah. Semua udah ada masing-masing ada rezekinya, masing-masing ada. Kalau kita bilang masing-masing ada kelebihannya. Setiap orang kan nggak ada yang sempurna gitu. Si A kenceng ada kelemahannya, si B kenceng ada kelemahannya. Terutama gua nih banyak kelemahannya, ya masih banyak bertanya lah ke teman, ke kawan yang lebih pintar dari gua gitu. Gua bakal ngisi obrolan-obrolan gini lah ke teman-teman gua. Nanti gua undang beberapa teman gua atau dari pihak customer atau apa untuk ya saling mengedukasi gitu kan, bukan untuk ngajarin ya bro, atau bukan untuk gua lebih pinter, enggak gitu. Intinya kita sama-sama belajar, yang salah dikoreksi, yang benar disebarkan yang baik gitu. Jadi jangan ada fitnah A, fitnah B, yang ngobrol-ngobrol biasa aja lah. Seneng-seneng aja, yang penting kita satu hobi sepeda motor, tujuannya baik, nggak narkoba, nggak judi, nggak macem-macem, ya itu silakan gitu ya. Kalaupun pada mau balap liar apa itu mah masing-masing aja lah. Kita udah pada tahu semuanya, kita udah pada ngerti semuanya. Yang baik terus jalanin, yang jelek kurang-kurangin, nggak bisa langsung ditinggalin lah gitu. Jadi banyak banget yang dibicarain nanti di podcast lah atau channel YouTube gua ini. Buat apa sih? Buat mengedukasi aja sih gitu. Dari beberapa item barang, spare part racing, maupun ECU yang lagi tenar, apa racer, apa BRT, ya gue sebut merek nggak apa-apa lah, lu pada tahu semua gitu kan. Buat sama-sama mengedukasi aja lah. Ntar nanti kita undang orang-orang yang kompeten untuk menjelaskan beberapa part-part racing itu gitu kan. Ya balik lagi, ini buat kita pembelajaran para penonton juga, para rekan-rekan, teman-teman semua, untuk kita nggak salah pilih, untuk kita nggak salah jalan. Gimana baiknya suatu bisnis tuh di otomotif tuh apa sih yang harus dikembangin gitu kan. Ataupun customer juga bisa tahu, oh lu harus bengkel mana sih yang bagus, yang mana sih yang rekanan, yang mana sih yang kerjanya baik, yang benar gitu. Jangan cerita gua habis banyak, gua habis ini, nah itulah, itu kan jauh, nanti kita bahas ke situ lah. Pokoknya intinya sih gua pengen kasih tahu beberapa penjelasan tentang dunia sepeda motor. Mungkin di episode berikutnya bakalan gua kupas tuntas abis tentang sepeda motor, dari motor sport sampai motor matic. Terutama ya kalau kita sekarang lagi rame matic ya. Sport nanti kita bahas lah, ada pasti itulah, karena basicnya dulu gue di motor sport.
Gue bakal kenalin dulu anak buah gue satu-satu untuk memperkenalkan ya. Gue yang punya bengkel ini, kasih tahu nih anak buah gue si A, si B, si C, nanti gue kenalin ke kalian pada biar tahu dan bisa nanya-nanya juga gitu kan. Nantinya kita bahas di podcast berikutnya atau nanti kita ke Instagram atau TikTok lah, bisa kita sharing sama-sama, bukan untuk menggurui ya, tapi untuk saling sama-sama terbuka, sama-sama saling belajar, karena kita ciptaan Tuhan, nggak ada yang sempurna gitu. Untuk pembukaan saat ini dari gua cuma itu aja. Nanti bakalan gua kenalin anak buah gua, bukan untuk ngendorse atau apa, enggak. Ini cuma buat kasih tahu aja. Oh iya, gua ada usaha bengkel, gua juga bisa kenalin ke nanti ke anak buah gua satu-satu siapa dan di mana dia kerjanya, bagian apa, biar nanti bisa ngobrol kan enak gitu ya. Jadi gue bisa juga tanya sama anak buah gue ada masalah apa sih tiap hari, kerjaan ini gimana gitu kan, konsumen tuh gimana atau dari kitanya yang salah atau gimana, saling melengkapi untuk menambal kekurangan. Yang bagus ya dipertahankan, yang kurang ya diperbaiki. Jadi gue share ke lu pada biar sama-sama, mungkin yang nonton juga lu punya usaha bengkel kan, apa sih yang salah mekanik gue, apa sih yang ini sih, apakah gue yang salah atau gimana. Ya gue juga sama, harus banyak belajar gitu dari lu pada semua yang mungkin lebih pintar dari gue, yang pastinya lu lebih jauh dari gue, lebih pengalaman, lebih banyak. Gue di sini cuman pengen sharing aja di podcast ini ya, buat seru-seruan aja sambil nambah ilmu gitu. Tidak ada niat menjatuhkan dan tidak ada niat menjelek-jelekan apapun itu semua. Dan semua ini berkat tim gua untuk tolong bos buka channel YouTube atau gimana buat sama-sama saling mengenal, saling mengedukasi. Gue bilang oke. Dan akhirnya kesampaian juga. Saat ini gue ya buka untuk saling berbagi. Nanti bakalan gue undang tamu-tamu spesial lah yang lagi ngehit di ibu kota ya. Tapi untuk sementara gue mungkin beberapa ngasih pengetahuan pribadi yang gue tahu. Nanti selebihnya tinggal tunggu aja episode berikutnya. Dari itu gua cuma berpesan, salam satu aspal, tetap gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.